Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Saya berharap, berdoa kita semua dalam keadaan yang sungguh amat baik dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, hari ini saya mau menyampaikan pesan pastoral yang saya berikan tema iman yang berbuah. Seperti sebuah pohon itu sebelum berbuah, dia akan berakar, bertumbuh, dan berbuah. Pohon yang tidak berbuah pasti akan ditebang karena tidak ada manfaatnya. Sama, iman itu juga harus berbuah. Nah, itu sebabnya firman Tuhan mengatakan di dalam Yakobus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi iman harus disertai dengan perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan. Sehingga iman itu menghasilkan buah dan buahnya bisa dinikmati oleh pribadi ataupun oleh orang lain yang ada di sekeliling kita. Nah, menghadapi keadaan seperti sekarang ini, masa yang tidak stabil, masa yang tidak menentu, rumit, rancu, menyebabkan manusia itu mudah merasa tertekan, khawatir dan takut terhadap perubahan yang terjadi begitu cepatnya. Yang perlu kita bangun adalah iman yang berbuah, dapat dinikmati oleh pribadi dan juga oleh orang lain. Sekarang bagaimana caranya supaya iman kita itu berbuah? Sekali lagi, bagaimana caranya supaya iman itu berbuah? Yang pertama, percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Salah satu ciri orang yang memiliki iman yang berbuah adalah dia percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman Allah. Dia tidak pernah memperdebatkan firman Tuhan, tetapi dia percaya. Bukti percaya kepada firman Tuhan adalah melakukan firman Tuhan itu. Jadi berbahagialah orang yang mendengar dan yang melakukan daripada firman Tuhan itu. Cara yang kedua, bagaimana supaya iman kita berbuah adalah mengucap syukur dalam segala hal. Mengapa kita mengucap syukur dalam segala hal? Karena yang pertama, kehendak Tuhan sendiri agar kita mengucap syukur dalam segala hal. Tapi yang kedua, di dalam mengucap syukur itu ada kuasa. Nah, di dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-36 sampai 38 ada kisah Yesus memberi makan 4.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita, belum termasuk anak-anak. Nah, Yesus mengambil 7 roti dan ikan-ikan. Dia mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan membagi-bagikannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata kuncinya adalah mengucap syukur. Kalau saya boleh umpamakan bahwa berkat kebaikan Tuhan itu seperti air yang ditampung di dalam bak yang besar, kemudian pipanya adalah iman kita, kemudian kerannya itu adalah mengucap syukur. Jadi seberapa besar kita ingin berkat dan kebaikan Tuhan itu mengalir dari bak penampungan air melalui pipa yaitu iman kita itu, seberapa besar kita mengucap syukur kepada Tuhan. Cara yang ketiga supaya iman kita berbuah, hidup dalam pengharapan. Sekali lagi, orang yang imannya berbuah itu selalu hidup di dalam pengharapan. Walaupun kadangkala mata melihat tidak ada pengharapan. Seperti Abraham dengan Sarah. Tidak ada pengharapan lagi karena Sarah sudah mandul. Kemudian Abraham itu usianya sudah terlalu tua untuk dapat memberikan buah kepada Sarah. Nah, tetapi karena dia percaya kepada janji Tuhan, walaupun tanpa pengharapan, maka dia tetap berharap kepada Tuhan. Jadi iman yang berbuah itu adalah hidup dalam pengharapan. Tapi yang keempat, bagaimana iman itu berbuah? Yaitu hidup selalu merasa aman.
Di tengah-tengah goncangan yang terjadi, wabah, tulah, apapun yang terjadi, hidup itu selalu merasa aman. Ada contoh dalam Alkitab ketika Daud itu diperhadapkan dengan pilihan dari Allah, membuat hati Daud itu sangat bersedih. Dan ia memilih keputusan untuk jatuh ke tangan Tuhan. Ketika kita jatuh ke tangan Tuhan, kita pasti merasa aman. Dalam keadaan apapun, sekalipun dalam lembah kekelaman, tetap merasa aman dalam lindungan Tuhan. Tapi yang kelima, bagaimana iman kita berbuah, berpegang kepada perintah Tuhan. Di dalam Ulangan pasal yang kelima, ayat 29, ayat 31 sampai 33, Tuhan menginginkan umat Israel itu berpegang kepada perintah Tuhan. Apa tujuannya? Tujuannya supaya mereka itu baik keadaannya dan juga anak-anaknya selama-lamanya. Di dalam Ulangan 28 ayat 1, ayat 14 juga memberikan gambaran Tuhan akan memberkati umatnya ketika umatnya itu mendengar dan melakukan daripada perintah-perintah Tuhan. Jadi kesimpulannya bagaimana? Iman yang berbuah adalah iman yang dibangun di atas dasar firman Allah, mengucap syukur dalam segala hal, hidup dalam pengharapan, menyerahkan pilihan kepada Tuhan, dan berpegang kepada perintah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena hari ini kami boleh belajar bagaimana iman kami berbuah sehingga kami boleh menikmati kebaikan dan berkat Tuhan dalam hidup kami, bahkan juga untuk orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap pemirsa dan pendengar daripada pesan pastoral ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.